Joseph Habibie dan Hasbi Andra. Ya, Wisma ini tidak hanya Wisma ya, dari rumah nomor 1 sampai 3, kemudian 5 dan 7 memiliki arti yang luar biasa besar, karena ketika saya menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Eyang, di rumah, di kediaman pribadi beliau, saya merasa disitulah tumbuh nilai-nilai tentang kebangsaan, nilai-nilai tentang demokrasi, nilai-nilai tentang hidup, tentang cinta. Saya dapatkan dari beliau begitu dalam. Dan saya ingat sekali pertama kali saya masuk ke Wisma ditemani oleh Eyang, ditujukan langsung apa arti 2 kolam ikan yang ada di sana, apa arti simbol-simbol lintas agama, apa arti ketika kita masuk di entrance Wisma, mungkin ada beberapa pintu yang ada di sana, itu semua punya arti. Dan patung-patung yang kita bisa lihat di sebelah sana di area taman. Yang membuat saya merasa bahwa Eyang adalah figur yang sangat spesial, karena beliau tidak hanya kaya akan ilmu pengetahuan, tapi yang membuat beliau menjadi istimewa. Atau kalau bahasanya Eyang pada saya, sering sekali kerap kali menggunakan kata unggul. Kata unggul itu kata yang paling sering dipakai menjadi manusia yang unggul. Itu dibalut dengan rasa cinta. Cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta terhadap manusia, dan karya-karya manusia yang membuat tiap-tiap individu menjadi manusia, menjadi peka terhadap nilai-nilai hidup. Buat saya itu komposisi pemikiran yang tidak semua orang miliki, hanya orang-orang terpilih. Menurut saya itu yang luar biasa dari seorang Baharudin Yusuf Habibie. Then I get very emotional talking about him that much. So yeah. Secara personal. Ya, tentu pertama karena saya dipercaya dan diberikan kesempatan untuk bisa memerankan beliau dengan fisik yang amat jauh berbeda. Tantangan terbesarnya ketika itu adalah there's a lot of backlash at that moment gitu ya. Ada beberapa, of course like critics and everything. Saya sempat hampir mundur dari project tersebut di 2012 karena saya merasa kayaknya I don't think I can handle it. The dynamic, the pressure and everything. The first person yang saya ajak bicara adalah Eyang himself. Saya ajak bicara beliau, dan beliau adalah orang yang menguatkan saya dan bilang, kalau ada orang that talk behind your back or doubting you, it means you've already won half of the game. That's very him. Dan buat saya itu kayak menjadi penyemangat, jadi api gitu ya. Karena Eyang nggak bilang kamu harus kerjakan, ayo, nggak ada. Dia cuma menggunakan kata-kata itu, dan itu buat saya okay. I'm gonna do it my best that I can possibly do. Saya akan coba lakukan yang terbaik, and it turns out, I mean, one of the biggest film in history of our cinema. Jadi ya nilai-nilai kepada saya sebagai aktor, sebagai individu, it teaches me a lot about love. Saya mencintai pekerjaan saya semakin dalam. Perspektif saya berubah, melihat kehidupan, melihat kecintaan pada bangsa ini. Dan itu saya bisa bilang tidak mungkin lepas dari peran seorang Eyang. And I think saya sangat amat beruntung bisa mengenal beliau secara langsung, bisa menjadikan beliau sebagai Eyang, dan dianggap sebagai seorang cucu. Ya. It's big, it's really big. It changed my career, it changed my life. Terasa ya emosional
pemaparannya. Karena di sini saya juga merasa sangat emosional dari pemaparan. Okay, I think approach yang coba saya lakukan, it's definitely not trying to impersonate him in a sense of like his behavior, his certain gesture yang sangat authentic, sangat unik gitu ya. Tapi I want to know what happened behind it, what makes him behave in that kind of way. Jadi yang saya cari tahu justru tentang pemikirannya, bagaimana pandangan Eyang terhadap cinta, bagaimana Eyang menghandle situasi yang sangat rumit dalam hidupnya, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin bangsa, dan lain-lain, sebagai seorang teknokrat. Tentu banyak elemen-elemen dan semua dipaparkan dengan sangat amat rinci. Ketika saya spend hampir, there's one day, actually 3 hari, saya spendkan waktu mungkin dari jam 7 malam menemani beliau makan malam. Setelah itu kami masuk ke ada ruang kerja ya, jadi di nomor 1 ya, Mas, nomor 1, dan kami berinteraksi hampir sekitar 6 jam. Biasanya saya kalau udah jam 11 sudah mulai, karena pembahasannya berat, jadi saya udah mulai ngantuk dan Eyang tuh masih semangat, masih on fire, dan saya kayak gak mau kalah gitu. Maksudnya merasa kan way younger, masa sih kayak udah ngantuk jam segitu dan Eyang tuh masih tetap semangat. Jadi biasanya saya stay nemenin, mendengarkan beliau. Jadi hal-hal itu sebenarnya yang membuat kenapa mungkin hasilnya seperti itu, karena ada hal-hal yang sangat deeper than just another gestures and everything. Kayak saya takut, tentu ada beberapa hal yang sangat mikro yang saya tanyakan. Kenapa ketika yang berbicara your hand gesture is so much, it's so rich, ya? Ya itu efek dari di mana beliau dibesarkan, di mana beliau tumbuh. Dalam artian secara budaya tentu di Jerman tuh beliau pasti lebih punya efek secara langsung dalam keseharian berbicara dan interaksi terhadap sesama. Jadi mungkin itu plays a big part. And then why he walks so fast but small step, ya. Dan langkahnya itu kecil, of course kan ini seperti ini physicality ya, I mean ini yang harus saya perhatikan soalnya. Jadi all those little details itu saya cerna kembali untuk memunculkan bagaimana kemudian this is, I'm not trying to portray to a person, but I'm trying to portray him. Because what matters is his way of thinking, his values as a human being, dan perangkat-perangkat lainnya. So, dan cara bicara. I mean, we don't have presidents anymore who talks like him. He's completely different. He's very straightforward.